dan kami akan coba mereview sedikit bagaimana kronologi meninggalnya Evan Christopher Sitomorang. Sejak tanggal 6 hingga tanggal 9 Juni 2015, Evan mengikuti masa orientasi siswa di SMP Flora Pondok Ungu, Bekasi. Dan semenjak mengikuti masa orientasi tersebut, Evan kerap dihukum untuk skot jam karena tidak membawa beberapa perlengkapan yang diinstruksikan oleh panitia MOS tersebut. Dan di hari terakhir tanggal 9 Juli 2015, Evan dan juga seluruh peserta MOS tersebut diinstruksikan untuk berjalan sepanjang 4 km. Sejak mengikuti MOS tersebut, Evan sering mengeluh kesakitan di bagian kakinya, dan tepat di tanggal 30 Juli 2015 Evan meninggal dunia. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi Evan sebelum mengikuti masa orientasi siswa dan juga kronologi meninggalnya Evan, sudah bersama saya orang tua dari Evan, Bapak Jose Sitomorang. Selamat siang, Pak. Sebelumnya kami mengucapkan duka yang sangat mendalam. Pak, bisa dijelaskan nggak, Pak, bagaimana kondisi dari Evan sebelum mengikuti masa orientasi siswa? Kalau sebelum masa orientasi ya anak saya kan sehat, prima. Malah dia orangnya ceria, priang, super aktif lagi malah dia anaknya. Super aktif ya, Pak? Super aktif. Lantas kronologinya seperti apa, Pak? Lihat kamera, Pak. Ya kalau kronologinya ya semenjak mulai selesai ngikutin MOS lah selama 4 hari waktu itu. Dan itu saya juga ngeluarin biaya sangat besar juga. Maka masalahnya per hari itu semenjak ngikutin MOS itu sehari itu saya harus ngeluarin dana sebesar 70.000 untuk ngikutin permintaan dari panitia MOS. Nah, selesai dari MOS itulah anak saya mulai kakinya merasa kecapean dan pegel-pegel, sering nyutan. Setelah itu saya bawa ke puskesmas, saya cek ke puskesmas, dikasih obat. Ternyata sampai habis obatnya saya bawa lagi itu anak ke refleksi. Ikutin refleksi, itu orang refleksi ngomong bahwa ini anak kecapean, Pak, urat-uratnya pada lelah semua ini, katanya begitu. Hari pertama dia masuk sekolah tanggal 27, itu dia masih ngikutin, masih bisa berjalan lah, istilah katanya masih orang sehat lah ya. Tapi di situ sekalipun dia sehat bisa berjalan tuh tetap kakinya tuh selalu pegel-pegel kalau habis berjalan gitu. Nah, tanggal 28 besoknya saya ditelepon dari sekolah supaya menjemput anak saya. Nah, di situ gurunya nelpon bahwa anak saya itu kakinya nggak bisa bergerak dan tidak bisa, badannya digerakin semua katanya. Istilah kata ya kaku lah kan ya. Nah, setelah itu orang istri saya suruh jemput anak saya, dan ternyata itu anak di sekolah itu karena jatuh di kamar mandi. Nah, tetapi gurunya tidak ngomong bahwa itu anak jatuh di kamar mandi. Kita ketahuannya anak itu jatuh dari temannya sendiri. Nah, itu gurunya nyaranin kita bawa ke puskesmas. Hasil tes di puskesmas, cek darah itu ternyata anak saya nggak mengalami asam urat katanya. Asam uratnya itu ya sekitar 6,7 tingginya kan. Nah, selama 2 hari kita dikasih obat sama puskesmas. Ternyata selama 2 hari itu obat yang belum dikasih puskesmas itu belum habis, sudah mengambil nyawa anak saya. Selama MOS berlangsung, Pak, Evan sempat cerita gak saat dia tidak membawa barang-barang yang diinstruksikan oleh panitia MOS, itu diapain, Pak, Evan, Pak? Ya kalau anak saya sih cerita sih, kalau dia nggak mempunyai bawa barangan yang nggak dikasih panitia, ya dia kena hukum skot jam. Nah, itu juga saya kurang tahu skot jamnya berapa kali, nggak pernah saya tanya. Cuman dia ngomong skot jam, Pak, katanya gitu. Selanjutnya, Pak, langkah apa yang akan ditempuh oleh orang tua, Pak, sejauh ini, Pak? Ya kalau saya sih, kita keluarga sudah ngiklasin lah. Anak saya udah damai di samping Tuhan, ya permintaan kita sebagai orang tua ya, terutama untuk Menteri Pendidikan lah ya. Memang selama ini Menteri Pendidikan juga udah nyaranin ya, yang namanya MOS itu ngapain sih MOS kalau untuk mempermalukan anak sendiri kan ya. Ya kalau bisa tolong diawasin lagi lah, diperketat lagi untuk MOS ini, bila perlu dihapus. Itu aja permintaan kita dari keluarga. Kalau untuk masalah nuntut ke sekolah, kita nggak bakalan pernah nuntut ke sekolah. Kita sudah ngiklasin anak kita pergi.